Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dengan NIM C0D023038. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aktiva tetap dalam akuntansi pajak. Yang pertama yaitu pengertian aset tetap. Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, maupun direntalkan kepada pihak lain dan diharapkan untuk digunakan lebih dari 1 tahun. Nilai aset tetap akan berkurang akibat dari penggunaan dalam operasional perusahaan. Penurunan tersebut dialokasikan sebagai beban penyusutan aset tetap yang dicatat setiap akhir tahun periode akuntansi. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, kecuali tanah. Selanjutnya, ditinjau dari umur aset tetap atau tingkat kekekalan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, aset tetap dengan masa manfaat tidak terbatas. Dalam hal ini berupa tanah atau lahan yang digunakan sebagai tempat kedudukan bangunan atau tempat pertanian dan perkebunan. Yang kedua, aset tetap dengan masa manfaat terbatas dan dapat diganti dengan aset lainnya. Dalam hal masa manfaat aset tersebut telah habis, maka untuk menggantikan fungsional dari aset tersebut dapat diganti dengan aset lainnya yang masih memiliki masa manfaat lebih lama. Dan yang terakhir, aset tetap dengan masa manfaat terbatas tetapi tidak dapat digantikan dengan aset lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis aset tetap. Aset tetap dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama, aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang memiliki bentuk fisik. Aktiva ini dapat dilihat dan disentuh. Contoh aktiva tetap berwujud: A. Tanah, B. Gedung dan bangunan, C. Mesin dan peralatan, D. Kendaraan. Yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva yang tidak memiliki bentuk fisik. Meskipun tidak dapat dilihat atau disentuh, aktiva ini memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat kepada perusahaan. Contoh aktiva tetap tidak berwujud: A. Hak paten, B. Lisensi dan hak cipta. Selanjutnya, karakteristik aset tetap. Beberapa karakteristik utama dari aset tetap yaitu: yang pertama, digunakan dalam operasi perusahaan; yang kedua, memiliki umur ekonomis yang panjang; yang ketiga, mengalami penyusutan. Selanjutnya, metode penyusutan aset tetap. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menghitung penyusutan. Antara lain, yang pertama yaitu metode garis lurus, adalah metode paling sederhana dan paling sering digunakan. Metode kedua ini dikenal dengan metode saldo menurun, adalah metode yang menghitung penyusutan dengan tingkat yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan lebih rendah pada tahun-tahun berikutnya. Terakhir, yakni metode unit produksi, adalah metode yang menghitung penyusutan berdasarkan jumlah produksi atau penggunaan aktiva. Selanjutnya, klasifikasi aset tetap. Suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Yang keempat, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Dan yang terakhir, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.